Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan membacakan buku yang berjudul At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Samsuddin Al-Qurtubi. Kali ini kita akan membahas tentang proses kematian. Kehadiran setan saat orang meninggal. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya apabila seorang hendak meninggal dunia, maka duduklah di sisinya dua setan. Yang satu ada di sebelah kanannya dan yang lain ada di sebelah kirinya. Setan yang di sebelah kanan berwujud seperti ayah dari orang yang akan meninggal itu. Dia berkata kepadanya, "Hai anakku, sesungguhnya aku dulu adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu. Tetapi matilah kamu dalam keadaan agama Nasrani, karena agama Nasrani ternyata adalah agama yang terbaik." Adapun setan yang di sebelah kirinya berwujud seperti ibunya. Dia berkata kepadanya, "Hai anakku, dulu perutku telah mewadahi kamu, tetekku juga telah memberimu minum, dan pahaku telah menjadi pangkuanmu. Tetapi matilah kamu dalam keadaan agama Yahudi, karena agama Yahudi ternyata adalah agama yang terbaik." Hadis ini disebut oleh Abu Al-Hasan Al-Kabisi dalam kitabnya Syarh Risalah Ibni Abi Zaid, dan ada pula hadis yang lain semakna disebutkan oleh Abu Hamid dalam Kasyif Ulum Al-Akhirah. Dan sesungguhnya ketika nyawa telah berada di tenggorokan dan nafas menyesak ke atas, maka datanglah berbagai cobaan dan ujian. Hal itu karena sebelumnya iblis mengirim para pembantunya khususnya kepada orang ini. Dia suruh dan tugasi mereka untuk menemaninya. Pada saat itu mereka mengerubungi orang yang sedang dalam sakratul maut itu. Mereka menjelma di hadapannya dalam wujud seperti orang yang telah mati mendahulunya, yaitu para kekasih dan orang-orang yang dicintainya, yang selama di dunia dulu juga sangat menginginkan kebaikannya, seperti ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan teman-teman dekatnya. Mereka seolah-olah menasihatinya, "Kamu baru akan mati, hai fulan, sedangkan kami telah mendahului. Maka matilah kamu dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kalau orang itu tetap teguh imannya dan menolak ajakan mereka, maka datanglah yang lain seraya berkata, "Matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama Al-Masih, dan dengan adanya agama Nasrani Allah telah menghapus agama Musa." Begitulah mereka menyebutkan akidah tiap-tiap agama. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang yang Dia kehendaki kesesatannya, dan itulah makna dari firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 8. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu." Maksudnya, jangan palingkan hati kami ketika kami menghadapi maut, padahal sebelumnya Engkau telah memberi hidayah kepada kami sekian lamanya. Jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada orang itu, maka datanglah kepadanya rahmat Allah. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat Allah di sini ialah Jibril alaihissalam. Dia datang lalu mengusir setan-setan itu dari sisi orang yang akan meninggal itu. Jibril menghapus kecemberutan dari wajah orang itu sehingga dia mati tampak tersenyum, tanpa disangsikan lagi. Kebanyakan orang tampak tersenyum pada saat kematian adalah karena senang dengan hadirnya malaikat pembawa kabar gembira itu. Yang datang dari Allah. Dia berkata, "Hai fulan, tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Jibril, dan mereka adalah setan-setan musuhmu. Maka matilah kamu dalam agama yang lurus dan syariat yang agung."
Tidak ada yang lebih mengembirakan manusia selain hadirnya malaikat Jibril tersebut. Dan itulah makna dari firman Allah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Seperti tersebut di atas, sesudah itu dicabutlah nyawa orang itu dengan suatu hentakan, sebagaimana yang akan kami terangkan lebih lanjut nanti. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, aku menghadiri kematian ayahku Ahmad. Di waktu itu tanganku memegang secari kain untuk mengikat janggutnya. Tiba-tiba beliau tidak sadar, lalu sadar kembali seraya mengisyaratkan tangannya dan berkata, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun. Beliau melakukan seperti itu berkali-kali. Maka saya bertanya, wahai ayah, apa maksudmu? Jawab beliau, sesungguhnya setan berdiri di depanku, mencengkramku dengan ujung-ujung jari seraya berkata, hai Ahmad, menurutlah kepadaku. Tapi aku katakan kepadanya, tidak, sampai kapanpun tidak. Sampai kapanpun tidak, sampai aku mati sekalipun. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendengar guru kami Al-Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di Benteng Iskandaria. Dia berkata, aku telah menyaksikan kematian saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordoba. Ketika dia menghadapi maut, dia katakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi ternyata dia menolak. Tidak, tidak. Ketika dia sadar, kami ceritakan hal itu kepadanya. Maka dia menjelaskan, ada dua setan datang kepadaku dari arah kananku dan dari arah kiriku. Satu di antaranya berkata, matilah dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Dan yang lain berkata, matilah dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama yang terbaik. Maka aku katakan kepada keduanya, tidak, tidak. Kalian berdua mengatakan seperti itu kepadaku. Padahal aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Nabi SAW. Sesungguhnya setan akan datang kepada salah seorang dari kamu sekalian ketika dia akan meninggal. Maka dia berkata, matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Jadi ucapanku tadi adalah jawaban kepada kedua setan itu, bukan kepada kalian. Saya katakan, peristiwa seperti itu yakni jawaban yang ditujukan kepada setan, bukan kepada orang yang mentalkin syahadat. Banyak kita dengar dari orang-orang saleh. Sementara itu, saya telah membuka-buka buku Abu Isa At-Tirmizi dan saya pun telah mendengar seluruh isinya. Meski demikian, saya telah menemukan cerita seperti itu di sana. Barangkali ada naskah lain, maka Allah lah yang lebih tahu. Adapun kitab An-Nasa'i, saya telah mendengar sebagian isinya dan banyak diantaranya yang ada padaku. Namun demikian, saya juga tidak menemukan cerita seperti itu di dalamnya. Dan barangkali juga cerita seperti itu ada pada naskah-naskah lain. Wallahu alam. Sedang menurut riwayat Ibnul Mubarak dan Sufyan dari Laits dari Mujahid, dia berkata, tidak seorang pun yang akan mati melainkan teman-teman sepergaulannya yang biasa bergaul dengannya tampil di hadapannya. Jika dia tukang main senang foya-foya, maka yang datang adalah semisalnya. Dan apabila ahli zikir, maka yang datang pun ahli zikir pula. Seorang ahli ibadah di Basrah, Al-Rabi bin Sabirah bin Ma'bad Al-Juhani mencontohkan kejadian yang dilihatnya. Saya pernah menghadiri beberapa orang yang akan mati di Syam. Di antara lain ada seorang dikatakan kepadanya, hai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Tapi jawabannya malah, minumlah dan tuangkan lagi untukku. Dan seorang dari Al-Ahwaz ketika ditalkin, dia menjawab, dah, Yazidah, Dawazidah, maksudnya 10, 11, 12.
Rupanya dia seorang pegawai kantor yang sering disibukkan oleh hitungan dan anggaran. Demikian tafsirannya sebagaimana dinyatakan oleh Abu Muhammad Abul Haq. Ar-Rabi menambahkan lagi kejadian lain. Kali ini adalah orang Basrah. Ketika ditalkin, dia justru menyenandungkan puisi. Hai, siapakah itu wanita yang satu hari berkata sambil kelelahan terbata-bata, manakah jalan di pemandian minjab? Peristiwa ini dijelaskan penafsirannya oleh Al-Faqih Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman bin Al-Hasan An-Najad, bahwa laki-laki itu pernah dimintai petunjuk oleh seorang wanita untuk jalan menuju ke pemandian, tetapi dia menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Akhirnya peristiwa itu dia ucapkan saat menghadapi maut. Abu Muhammad Abul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah juga menjelaskan untaian kata laki-laki tadi memiliki latar belakang tersendiri. Mulanya seorang lelaki itu berdiri di depan rumahnya. Pintu rumahnya mirip dengan pintu pemandian. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang elok dipandang. Wanita itu bertanya, "Mana jalan ke pemandian minjab?" Ini pemandian minjab," jawab laki-laki itu sambil menunjuk ke rumahnya sendiri. Maka wanita itu pun masuk ke rumahnya dan laki-laki itu pun ikut mengiringinya dari belakang. Ketika menyadari bahwa dia bersama laki-laki itu dalam sebuah rumah yang ternyata bukan pemandian, maka tahu bahwa laki itu telah menipunya. Akhirnya sang wanita pura-pura gembira dan senang berkumpul berduaan khalwat di tempat sepi di dalam rumah tersebut. Wanita itu berkata, "Alangkah baiknya kalau aku ada sesuatu yang bisa kita nikmati bersama, maka senanglah hati kita. Saat ini juga aku datangkan kepadamu apa yang kamu suka dan inginkan," kata laki-laki itu. Lalu dia pun keluar meninggalkan wanita itu dalam rumah tanpa menguncinya terlebih dahulu. Sejenak kemudian dia datang membawa apa-apa yang diperlukan. Ketika memasuki rumahnya, ternyata wanita yang dikelabuinya tadi sudah pergi tanpa bekas, sehingga kebingungan dan selalu menyebut-nyebutnya. Dia menyesali hilangnya wanita itu. Dia berjalan mondar-mandir di jalan-jalan dan di lorong-lorong sambil menyandungkan kata-kata puitis di atas. Tiba-tiba ada seorang wanita menjawab dari jendela sebuah rumah, "Ketika kamu mendapatkannya, kenapa tidak ketat kau menjaganya di rumahmu yang kokoh perkasa, atau kau kunci rapat-rapat pintunya?" Mendengar jawaban itu, laki-laki itu semakin bingung dan bergejolak perasaannya. Begitulah kelakuannya setiap hari, sehingga akhirnya mengalami nasib seperti yang diceritakan tersebut di atas. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bencana dan kebinasaan. Saya katakan, peristiwa-peristiwa lain yang serupa sering terjadi di kalangan masyarakat yang mengakibatkan mereka terlena dan tenggelam dalam kesibukan dunia. Sampai ada kisah yang sempat diceritakan kepada kita bahwa ada seorang makelar, ketika dia akan meninggal dunia, dia dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Maka jawabannya 3,5, 4,5. Agaknya dia masih sibuk memikirkan pekerjaannya sebagai makelar. Dan pernah juga saya melihat seorang juru hitung, sewaktu sakit dia masih juga melipat jarinya sambil menghitung. Maka dikatakanlah kepadanya, "Ucapkan la ilaha illallah." Maka jawabannya, "Rumah anu perbaiki ini, kebun anu buatlah begini." Dan kejadian aneh-aneh lainnya saat ditalkin seperti perkataan, "Dasar otak keledai kamu, sapi kuning," dan seterusnya akibat kebiasaan buruk yang dilakukan setiap harinya. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita dan memberi kita kematian dengan mengucapkan kalimat syahadat berkat karunia dan kemurahannya. Sementara Ibnu Zufar menceritakan dalam kitabnya An-Nasyai, Yunus bin Ubaid rahimahullah adalah seorang penjual kain. Dia tidak mau berjualan di pagi hari atau sore atau di waktu mendung. Pada suatu hari dia mengambil timbangannya lalu menghantamnya di antara dua buah batu sampai ringsek. Maka seorang menegurnya, "Kenapa tidak kamu serahkan saja kepada pembuatnya supaya diperbaiki kerusakannya?" "Oh tidak," katanya, "baru saja saya menghadiri orang yang akan
meninggal. Saya katakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Ternyata dia tidak bisa mengucapkannya. Maka saya ulangi lagi, tapi dia malah berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Lalu dia katakan pula, ini ada lidah timbangan pada lidahku. Dia membuatku tidak bisa mengucapkannya. Saya bertanya, apakah lidah timbangan itu hanya menghalangi kamu dari mengucapkan kalimat syahadat? Dia menjawab, ya. Apa yang telah kamu perbuat dengan timbangan itu? Tanyaku pula. Setahuku saya tidak pernah mengambil atau memberi sesuatu dengan timbangan itu kecuali dengan benar. Hanya selama ini saya memang tidak pernah memeriksa dan mengujinya, jawabnya. Sejak peristiwa itu, Yunus mempersyaratkan kepada siapapun yang berjual beli dengannya supaya membawa timbangan sendiri dan menimbang sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan melayaninya.